Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi-Umi? Alhamdulillah, Tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, kesabaran sehingga kita masih bisa berhadir di sekolah kita yang tercinta ini. Tak lupa pula salawat rangkaikan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umi-umi yang saya banggakan, terima kasih sudah memenuhi undangan saya pada hari ini, yaitu hari ini kita melaksanakan kegiatan pengimbasan terkait budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, yaitu SDIT Al-Marhamah. Nah, umi-umi sekalian, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu, boleh ya? Boleh. Tahu tepuk semangat sekolah kita? Tahu? Ada yang belum tahu? Ada? Tepuk semangat, yakin, bisa, semangat, Allah Akbar. Kita ulangi ya, Mi. Yuk, sama-sama semuanya ya, udah tahu ya? Udah. Tepuk semangat, yakin, bisa, semangat, Allah Akbar. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah, terima kasih ya umi-umi semuanya. Mudah-mudahan perhatian kita hari ini terfokus dari awal sesi sampai akhir, ya. Karena ini akan disampaikan terkait budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Ya, sebelumnya kita juga sudah pernah ada karakter karena sekolah kita juga memang sekolah karakter. Nah, hari ini kita ingin memberdayakan bagaimana itu lingkungan yang positif untuk sekolah kita. Nah, baiklah Umi, kita mulai saja. Di sini ada pertanyaan pemantik, ya. Kita lihat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Umi setuju? Kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Tidak setuju? Ya, kita lihat nanti. Baiklah, ada pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, Mi? Setuju? Belum tentu, Mi ya. Belum tentu. Dengan hukuman tersebut anak-anak akan menjadi lebih disiplin ataukah lebih membenci diri kita, Mi? Ya. Kita lihat pertanyaan pemantik yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, Mi? Setuju? Ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Nah, kita lihat nanti apakah benar sebuah penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak kita. Baiklah, kita lihat slide selanjutnya. Ya, di sini materi kita ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada restitusi 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi dan peta konsep refleksi. Baiklah, kita lihat dulu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, umi-umi ada yang tahu apa itu disiplin positif? Praktek baik, ada lagi. Pembiasaan yang baik, ada lagi. Ada lagi nih? tepat waktu. Hadir tepat waktu termasuk kedisiplinan ya. Baik. Nah, sekarang di sini ya ada perubahan paradigma. Coba umi-umi semua angkat tangannya, kepalkan tangannya. Umi-umi bayangkan di dalam tangan umi-umi menggenggam sebuah impian ataupun sesuatu yang berharga yang menurut umi-umi tidak mungkin akan aku lepaskan. Sudah? Sekarang coba berhadapan dengan teman-temannya yang ada di sebelah. Pasangan. Ayo, ada nggak temannya? Ayo. Mana temannya? Sudah ada temannya? Ini sudah ada kawannya? Sudah ada kawan? Ya. Sekarang coba temannya merayu, ya, atau mengancam juga boleh, pokoknya apapun caranya terserah
agar kepala tangan temannya itu mau dibukakan. Gimana caranya? Yang temannya ini berusaha untuk mempertahankan. Mau nggak kira-kira apapun yang di dalam tangan ini yang isinya itu berharga ingin dibuka sama teman, dipaksa, dirayu, mau nggak kira-kira dibuka? Ayo coba tes. Kita rayu, ayo rayu temannya, buka. Ayo. Mau dibuka? Mau dibuka? Diketok-ketok, dicongkel-congkel, mau dibuka? Enggak. Nah, dari sini Miumi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya siapa sih sebenarnya yang dapat mengontrol diri kita? Iya, apakah kita bisa mengontrol diri orang lain? Tidak, kita tidak dapat mengontrol orang lain. Kalau kita bisa mengontrol orang lain, tentunya ketika kita meminta untuk dibukakan kepala tangannya, dia akan membukakannya untuk kita. Nah, namun sebaliknya kita mempertahankan kepala tangan kita sendiri. Artinya apa? Hanya diri kita lah yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Baiklah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ya. Bisa juga disebut ilusi kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini kita lihat dulu ilusi-ilusi ini nanti benar atau enggak. Ya, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, orang dewasa sering memaksa enggak? Sering ya, apalagi kita sebelum mempelajari ilmu-ilmu pendidikan, pastinya kita sebelum paham apa itu ilmu karakter, kita sering memaksa anak kan nih. Kita menginginkan anak seperti apa yang kita mau. Nah, sebenarnya anak punya ciri khas tersendiri yang dapat dia lakukan dan dia bertanggungjawabkan nih. Ya, tidak perlu memaksa, kita hanya memberikan kata-kata positif, kata-kata yang berkarakter, yang melakukan pembiasaan-pembiasaan baik, mereka akan berubah dengan sendirinya. Gitu nih ya. Yuk kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu merupakan suatu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yuk, slide selanjutnya. Nah, apakah makna disiplin itu? Ada yang tahu Miumi disiplin itu apa Mi? Sini ada makna kata disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, slide selanjutnya. Next. Nah, ini dia merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu ya sifatnya positif. Jadi tujuannya itu mulia dan akan dicapai oleh setiap individu yang ada di dunia. Ya, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Next. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita yakini saat ini ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada apa aja nih? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Kemudian kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian kita lihat lagi. Next. Nah, ini dia teori motivasi perilaku manusia. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Contohnya apa nih?
ketika kita menaiki kendaraan, kita memakai pengaman apa biasanya nih? Helm. Nah, untuk apa tujuan kita memakai helm? Biar selamat, biar nggak dirazia. Ya, biasanya orang memakai helm itu karena takut adanya polisi. Berarti itu merupakan motivasi eksternal. Ya, Mia. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, jadi mereka melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan suatu penghargaan. Ya, Mia, mendapatkan suatu imbalan. Itu juga motivasi eksternal. Misalnya gini, Umi Wildan datang ke sekolah dengan tepat waktu karena ingin mendapatkan apresiasi akhir tahun dari kepala sekolah misalnya. Nah, itu bukan berasal dari diri sendiri. Kita lihat poin yang ketiga, motivasi internal. Motivasi internal ini contohnya lagi seperti tadi Umi Wildan. Beliau datang ke sekolah karena kesadaran diri sendiri, karena merasa itu adalah tanggung jawabnya. Itulah merupakan motivasi internal. Sampai di sini paham ya, Mi? Ya, kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini ya, teori motivasi perilaku manusia dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Pemberian penghargaan dalam bentuk uang, permen kepada anak sebagai insentif untuk tindakan atau keputusan yang benar tidak selalu menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, jadi nih, ketika kita memberikan suatu penghargaan kepada anak kita, contohnya, siapa hari ini yang selesai lebih duluan, Umi berikan uang senilai 2.000. Ya, besok mereka melakukan demikian karena hanya ingin mendapatkan uang 2.000, karena ada embel-embelnya akan diberikan hadiah. Jadi penghargaan itu belum tentu baik untuk pendidikan anak, ya. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Karena apa? Mereka merasa ranking 1 adalah yang paling baik, ya. Jadi yang ranking 2 merasa dia dihukum karena dia tidak bisa mendapatkan juara pertama di kelasnya. Baiklah, yang selanjutnya. Next. Nah, bentuk program kebajikan, apresiasi dalam memberikan suatu pengakuan, ya Mia. Di sini ada memberikan pengakuan secara khusus, memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Next. Lagi bawahnya Mi. Nah, sekarang kita lihat apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Sebelum kita memasuki apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi, kira-kira Umi sudah paham belum dengan kata-kata yang ada di depan sini? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh, udah pinter-pinter Uminya semua ya. Kemudian Mi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kenapa hukuman? Kenapa? Iya, karena menyakiti fisik. Berarti Ibu udah paham dong ya apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi ya? Udah paham nih kalau hukuman itu apa Mi? Kena fisik. Iya, dia menyakiti fisik. Kalau konsekuensi? Iya, dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang terakhir nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi apa? Hukuman. Kenapa ini dikatakan konsekuensi Mi? Karena sudah ada kesepakatan.
Iya, baik. Selanjutnya. Nah, ini dia jawabannya. Benar nggak jawaban Umi tadi? Benar ya. Alhamdulillah semuanya sudah paham berarti arti dari hukuman dan konsekuensi. Kemudian next. Lagi Mi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekarang saya ingin bertanya dengan Umi. Umi pernah menemukan kasus di dalam kelas dengan anak-anak? Pernah? Bagaimana cara Umi menyelesaikannya? Berdialog? Hanya berdialog saja? Apakah Umi pernah mendengar segitiga restitusi? Bagaimana cara memecahkan masalah bersama dengan anak-anak? Apakah Umi sudah bertanya kepada anak, kenapa dia melakukan kesalahan? Apa alasannya? Solusi apa yang dia berikan? Ada pernah nih? Ada pernah bertanya seperti itu pada anak-anak? Nggak pernah nih ya? Biasanya solusi itu dari kita ya. Ya, benar Mi. Biasanya kita memberikan solusi itu dari kita. Guru yang memberikan solusi, guru yang menyelesaikannya. Nah, sekarang kita akan mengenal segitiga restitusi ini. Ya, cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas bersama dengan anak-anak. Oke, next. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi ketika kita menyelesaikan masalah dengan anak-anak, kita tidak menuduh dia, kita tidak membuat dia menjadi orang yang merasa membuat salah, tetapi lebih ke untuk menyadari kesalahannya. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dia lebih menyadari akan kesalahan yang dibuat oleh dirinya ya. Yang keenam, ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, ini dia beberapa perbedaan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi ya. Di sini kita lihat ada identitas gagal, ada identitas suksesnya ya. Kalau konsekuensi biasanya bahasanya itu normal. Kalau hukuman bahasanya pasti negatif ya. Dan restitusi itu biasanya bahasanya positif. Kita lihat nih. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman itu ya, dia pasti menyakiti fisik. Kita lihat konsekuensi, dia sesuatu yang harus terjadi. Yang seperti kita katakan tadi ya, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan, ya. Nah, di sini kita lihat hukuman, murid ataupun anak itu akan tersakiti. Nah, kalau konsekuensi, murid itu dibuat tidak nyaman. Nah, kalau kita menggunakan restitusi, murid itu akan mendapatkan penguatan. Jadi dia merasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan adanya pasti dukungan dari gurunya. Next. Nah, ini masih sama seperti tadi nih ya. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada beberapa ya. Kemudian nah, ini dia kata-kata negatif di hukuman ya. Awas kalau dilakukan lagi ya. Awas. Nah, ada bahasa ancaman di sana nih kan. Kemudian kalau di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Dia harus mengikuti perintah. Ya, konsekuensi yang dibuat. Kemudian kalau di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kita bertanya ke anak kita. Next. Sekarang saya ingin bertanya, apakah di kelas Umi sudah melaksanakan
membuat sebuah keyakinan kelas bersama dengan anak-anak? Sudah? Sudah ya? Jadi Umi sudah paham apa itu keyakinan kelas? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu Umi? Peraturan masih ada kata negatifnya. Iya, kalau peraturan masih mengandung kata-kata negatifnya, bagus sekali. Kemudian keyakinan kelas positif. Iya, benar sekali nih ya. Jadi keyakinan kelas ini wajib kita buat di kelas agar anak-anak lebih mematuhi tata tertib yang telah kita buat bersama. Nah, biasanya peraturan kelas yang kita lakukan itu dia bersifat lebih khusus dan kata-katanya itu lebih panjang. Ya, Mia. Tapi kalau keyakinan kelas dia kita membuatnya lebih secara umum dan kata-katanya itu biasanya hanya kata-kata positif dan enggak terlalu panjang nih. Ya, kita lihat contohnya next nih. Nah, ini dia nih ya. Kita lihat dulu yang ini. Ada peraturan kelas. Kemudian dengan adanya peraturan kelas kita membentuk keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas kita bisa membentuk lingkungan yang positif sehingga menghasilkan budaya positif yang ada di sekolah. Kita lihat contohnya nih. Nah, coba Umi lihat mana yang merupakan keyakinan kelas dan kenapa. Ayo lihat yang sebelah kiri atau sebelah kanan yang merupakan keyakinan kelas. Coba Umi baca. Nampak nih? Ya, ini keyakinan kelas 5 Zubair bin Awam. Menjadi pendengar yang baik, kemudian saling membantu teman yang membutuhkan pertolongan, kemudian mengangkat tangan ketika bertanya, ya, kemudian meminta izin ketika ingin keluar kelas, kemudian membuat tugas dengan mandiri, ya, kemudian ada disiplin waktu dan siap belajar. Kita lihat di sampingnya kelas Khairah binti Abu Hadrat. Menghormati semua orang dan saling membantu. Nah, di bawahnya santun dalam berbicara dan meminta izin. Yang terakhir, bekerja dengan baik dan tekun serta disiplin waktu. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas ini? Sebelah kanan. Kenapa nih? Iya, karena lebih singkat dan kata-katanya adalah kata-kata yang positif. Jadi tidak membingungkan anak. Jadi dalam hal menerapkan keyakinan kelas ini, Umi harus melibatkan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Tidak boleh berdasarkan hasil pikiran kita sendiri nih. Karena keyakinan kelas itu kita buatnya bersama dan disepakati bersama oleh seluruh anak yang ada di dalam kelas. Gitu nih ya. Oke, next. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Universal berarti sifatnya umum, ya. Nah, selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Sudah kita lihat tadi kan kalimat-kalimatnya positif. Nah, selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, nah ini yang sudah kita katakan tadi nih. Ya, keyakinan kelas itu tidak bisa kita buat sendiri, tapi kita harus libatkan anak-anak yang ada di dalam kelas. Biarkan mereka mengeluarkan pendapat mereka, apa yang ingin mereka tuangkan di dalam keyakinan kelas mereka nanti. Ya. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini sifatnya tidak harus itu terus nih. Ya, bisa kita ganti misalnya setiap 6 bulan sekali, tiap awal semester kita ganti gitu nih ya. Barangkali nanti ada kita temukan permasalahan baru di dalam waktu berjalan. Misal setelah 3 bulan belajar, oh ini kita harus datang tepat waktu. Kita ubah keyakinan kelas kita, disiplin.
Misalnya nih ya. Nah, terus kita nggak boleh jajan sembarangan. Berarti kita harus menambah keyakinan kita. Apa Mi? Menjaga kesehatan misalnya gitu Mi ya. Oke, nah selanjutnya. Nah, ini juga sama ya kayak tadi. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Ini tadi ya? Sama ya? Ini dia contoh keyakinan kelas. Bisa dilihat nih ya. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Selanjutnya nih. Nah, ini kita lihat keyakinan kelas. Kuis ya. Yuk kita baca nomor 1. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira ini keyakinan kelas apa nih? Bertanggung jawab. Nanti kita lihat ya, kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menyayangi. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Sayang teman. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berjalan santun. Ya, kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Sudahkah sesuai dengan jawaban kita tadi nih? Sudahkah sesuai? Yang mana yang berbeda nih? Yang terakhir ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan dan keamanan. Coba Umi lihat. Ini adalah peraturan. Yang sebelah sana adalah keyakinan kelas. Ada bedanya nih? Beda ya. Apa bedanya nih? Ini kalimatnya masih menggunakan kalimat yang negatif. Kita mengenal bahasa karakter kan di sekolah kita kan? Sesuai dengan Indonesia Heritage Foundation. Ada 9 pilar karakter. Ya, inilah dia. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan kata-kata yang negatif. Seharusnya apa? Berjalan. Ya, ini kalau di keyakinan kelasnya kita gunakan kata-kata positif, keselamatan dan juga keamanan. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya ya. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Ada berapa nih kebutuhan dasar manusia? Ada 5, apa saja? Kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Ayo kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini dia nih, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ada kebutuhan penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, kita lihat kebutuhannya yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Apa itu kebutuhan kebebasan? Iya, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, apakah kita mau dikekang nih? Nggak mau. Ya, manusia itu mau hidupnya bebas, tidak ada yang mengekang. Kita lihat yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan. Ya. Ini ada video tentang 5 posisi kontrol. Kita lihat sama-sama nih ya. Kita nonton sama-sama. Ada 5 posisi kontrol. Ya, ada contoh-contohnya. Dipraktekkan langsung oleh guru dan anak. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang dipanggil bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Mana bisa? Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, baiklah Umi, baru saja kita menyaksikan video 5 posisi kontrol yang sering kita terapkan di sekolah. Nah, ada apa saja tadi Mi? Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, setelah Umi melihat dan memperhatikan video yang baru saja ditampilkan barusan, di antara kelima posisi kontrol ini, yang mana yang sering kita terapkan untuk anak-anak kita? Teman sudah pasti ya. Kemudian, penghukum ada Mi? Ada, walaupun sekali ya Mi. Pembuat merasa bersalah ada Mi? Ada juga. Terus kemudian apa lagi? Pemantau ada nggak? Ada. Kalau manajer ada? Sesekali. Nah, setelah kita melihat video tadi, di sana juga sudah dikatakan yang mana di antara kelima posisi kontrol ini yang cocok kita terapkan untuk murid kita, yang berpusat pada murid, yang memerdekakan murid nih. Iya, posisi manajer. Ya, Mia, nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing untuk penyelesaian masalah, bisa menggunakan posisi yang manajer. Jangan penghukum ya. Oke, kita lihat slide-nya. Ini dia, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Setelah menyaksikan video tadi sudah paham ya tentang 5 posisi kontrol ya. Oke, selanjutnya kita lihat segitiga restitusi. Ini apa Mi? Yang ini halaman 43. Ini ya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lihat langsung jawabannya Mi di bawah biar lebih cepat. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisinya apa? Pembuat merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ya, tadi ada ya di video tadi ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi di sini kalau untuk posisi manajer ini kita lebih ke penyelesaian masalahnya, Mia. Yang terakhir kamu selalu yang paling terakhir itu termasuk ke dalam penghukum. Ya, kita lihat segitiga restitusi yang ini Mi. Nah, ini namanya nih segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah segitiga yang kita gunakan biasanya di dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itulah segitiga restitusi. Ya, di dalam video tadi itu juga bisa kita lihat di sana ada nggak ditanya keyakinannya Mi apa? Ada kan?
Nah, keyakinan kelas mana, keyakinan sekolah mana yang sudah kamu langgar? Kan ada ya, ditanya seperti itu. Nah, inilah dia. Untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Ya, di bawahnya coba nih, halaman 47. Nah, ini dia. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini termasuk apa nih? Termasuk apa? Menstabilkan identitas ya. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Next. Nah, ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasarnya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini termasuk apa nih? Validasi tindakan yang salah. Iya, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Keyakinan apa yang telah dilanggar? Apakah kita sepakat? Nah, inilah dia. Ya. Oke, terakhir 52. Oke, kita refleksi nih ke bawahnya lagi. Selanjutnya, refleksi ya. Nah, ini. Nomor 1 nih. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma umi-umi semua? Apa yang sudah didapatkan hari ini nih? Apa yang sudah didapatkan hari ini? Ada yang bisa? Tentang keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas. Kemudian, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Apalagi nih? Iya, 5 posisi kontrol. Pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan apa yang muncul nih selama mengikuti sesi ini? Termotivasi, senang, bisa mendapatkan ilmu yang belum pernah kita tahu. Padahal ilmu itu sering kita temui, sering kita gunakan, tapi kita belum tahu namanya. Itu adalah 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, keyakinan kelas, budaya positif, kita belum tahu. Tapi dengan adanya kegiatan hari ini kita jadi mengetahui semuanya. Yang ketiga, posisi kontrol seperti apa yang telah saya lakukan sebelum mengikuti sesi ini? Teman, iya, pembuat merasa bersalah, penghukum. Nah, setelah kita tahu nih, kira-kira seperti apa nanti yang akan kita lakukan ke anak-anak kita? Iya, kita harus berlaku seperti manajer, ya Mia. Baiklah, terima kasih umi-umi semua sudah hadir. Ya, alhamdulillah semua masih fokus sampai di akhir sesi ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di sekolah kita dengan baik nih ya. Dan semoga budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama umi guru semua. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa? Iya kakak, apa keyakinan kelas? Iya peraturan. Apa lagi? Ada yang tahu? Peraturan kelas. Kenapa? Iya sama ya peraturan kelas. Nah keyakinan kelas ini untuk apa kita buat? Adalah agar kita memiliki tata tertib sesuai dengan peraturan yang ada di kelas kita. Ya, nah anaknya sekalian, Umi akan membagikan sticky note, terserah anaknya mau buat apa untuk peraturan ataupun tata tertib yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Setuju ya? Anaknya mau buat apa aja terserah, yang penting nanti kesepakatan itu kita setujui bersama. Ya, ini Umi bagikan sticky note, anaknya boleh keluarkan pulpennya, kita tulis bersama keyakinan kelas kita ya. Nanti setelah Umi bagikan, kita tempel sama-sama di papan tulis kita. Ya nak ya? Kalau sudah selesai, anaknya boleh menempelkan keyakinannya di papan tulis kita. Ya, anaknya cukup tulis satu aja. Apa maunya? Ya, satu aja. Kalau sudah selesai langsung kita tempelkan di papan tulis kita. Tempel. Ya, silakan Kak. Ya, bagus. Ayo, siapa lagi yang udah selesai? Kezia? Udah selesai? Ayo, silakan ditempel. Ya, kemudian siapa lagi? Sudah selesai semua. Ini kita ubah kalimatnya ke kalimat positif ya. Kemudian ada Gazia mau kelas yang bersih. Ya, terus ada Kisha, Nila, Metuah datang tepat waktu. Bisa kita ganti dengan kalimat positif disiplin ya. Nah, kemudian jangan suka mengejek teman. Kalimat disiplinnya kita ubah boleh dengan saling menyayangi. Boleh ya, saling menyayangi dan menghormati. Kemudian tidak membuang sampah dan jajan sembarangan. Ini bisa kita simpulkan apa nak kalimat positifnya? Menjaga kesehatan ya. Jadi kata kalimat positifnya ini adalah kesehatan, oke? Kemudian Sarah sama menjaga kebersihan kelas, tanggung jawab ya. Kemudian ada Marwah Nursyifa tidak mengejek-ejek teman. Ini sama ya, berarti saling menyayangi. Nah anak-anak Umi sekalian, kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Sudah sepakat ya? Udah, baiklah kalau sudah sepakat kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang mana nantinya keyakinan kelas ini harus sama-sama kita yakini bersama dengan teman-teman sekelas kita. Setuju? Setuju. Sekarang kalau sudah setuju, kita buat tanda persetujuan kita dengan stempel jari, oke?
Baiklah anak-anak Umi sekalian, keyakinan kelas kita sudah selesai kita buat bersama-sama. Nah, untuk tanda persetujuan bahwa keyakinan kelas ini akan kita laksanakan bersama, Umi mau kita sama-sama menempelkan sidik jari kita ke nama kita masing-masing yang telah membuat kesepakatan keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Baik, kita mulai dari kakak. Nanti bergilir ya satu-satu ya. Ayo ditempel di namanya ya. Ayo gantian, siapa lagi? Oke, sudah semua? Sudah. Ya, terima kasih anaknya karena hari ini telah membantu Umi sama-sama kita membuat keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas ini bisa sama-sama kita patuhi sesuai dengan keyakinan kita bersama dengan teman di dalam kelas, Nak ya? Ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum.